Novel Baswedan ingin jebak Presiden Jokowi, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Sepertinya, asa Novel Baswedan CS untuk melawan KPK sudah mulai menemui titik nadir. Kemungkinan dia sudah tiba pada suatu kesimpulan bahwa mustahil baginya untuk memaksakan kehendaknya atas lembaga yang kini diketuai Firly Bahuri tersebut. Nestapan Novel Baswedan ini berawal dari TWK atau tes wawasan kebangsaan bagi segenap personel KPK yang jumlahnya 1.000 orang lebih itu. Hasilnya tragis bagi Novel dan puluhan pegawai lainnya. Sebanyak 75 orang termasuk Novel dinyatakan tidak lulus. Tes tersebut diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang KPK yang direvisi, di mana para pegawai diwajibkan menjadi ASN supaya status mereka jelas. Selama ini, mereka hanya dikenal sebagai pegawai KPK, sementara KPK sendiri dibiayai oleh negara. Maka tepat sekali bila para pegawai itu di bawah naungan pemerintah. Namun tidak lantas seluruh pegawai KPK itu secara otomatis diputihkan menjadi ASN. Harus melalui tes menyangkut bagaimana sikap mereka terhadap NKRI. Bila berdasarkan tes mereka dinilai tidak nasionalis, cenderung ke agama-agamaan, maka tidak akan lulus. Ya, namanya saja tes wawasan kebangsaan, bukan ujian agama. Kalau tidak jeli dalam menjawab pertanyaan, fatal akibatnya. Dan terbukti ada 75 peserta yang dinyatakan tidak lulus. Sementara 1.000 lainnya yang lulus sudah dilantik menjadi ASN dan langsung bekerja sebagaimana seharusnya. Sementara yang tidak lulus tes di bawah komando Novel Baswedan terus-menerus melakukan aksi-aksi yang sangat tidak elok, bahkan tidak etis. Mereka memprotes menyoal segala hal yang menyangkut TWK tersebut. Dalam hal ini, materi tes yang menurut mereka tidak sesuai dengan situasi dan kondisi mereka sebagai pemberantas koruptor. Dalih ini jelas lucu, sebab TWK itu untuk mengetes soal jiwa kebangsaan, bukan tentang bagaimana cara melacak dan memberantas korupsi. Oleh karena itulah Novel CS terus melakukan aksi perlawanan agar mereka tidak diusik dari KPK. Mereka antara lain mengadu ke lembaga-lembaga negara yang menurut mereka bisa membantu, misalnya Komnas HAM, Ombudsman, Ormas Keagamaan, termasuk PGI, atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan setiap lembaga atau organisasi yang mereka temui memang kompak memberikan dukungan bagi Novel CS supaya status dan hak-hak mereka dipulihkan sebagai anggota Komisi Anti Rasuah tersebut. Mereka tidak peduli soal TWK, yang penting bagi mereka harus kembali ke KPK seperti tidak ada perubahan apa-apa. Padahal lembaga itu memang sudah berubah seiring direvisinya Undang-Undang KPK. Ini yang Novel Baswedan tidak mau tahu dan tidak mau terima. Wenak tenan. Terbaru Novel CS menyurati Presiden Jokowi mohon bantuan agar mereka diterima kembali bekerja di KPK, diangkat sebagai ASN. Dasar permohonan mereka adalah surat rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Kedua lembaga ini memang mendukung langkah dan perjuangan Novel CS untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Dari sini pula dapat terlihat bagaimana naifnya personel kedua lembaga pemerintah tersebut. Sebab ada urusan apa mereka membela segelintir orang yang tidak lulus supaya diluluskan, atau misalnya tuntutan mereka di ACC pemerintah dan mereka kembali ke KPK dengan status ASN. Bagaimana perasaan ribuan orang yang lulus TWK kemarin? Bisa jadi mereka semua akan kesal dan dongkol. Sebab apa gunanya tes tersebut apabila peserta yang tidak lulus belakangan diluluskan juga hanya berbekal surat rekomendasi? Lebih baik tidak ada ujian TWK, demikian pasti gerutuan mereka. Di samping itu, langkah Novel Baswedan menyurati Presiden untuk meminta dipekerjakan kembali di KPK adalah suatu bentuk arogansi yang luar biasa, yang memandang rendah bangsa ini. Mosok gara-gara tidak lulus tes kerja harus meminta bantuan Presiden supaya diluluskan dan dipekerjakan? Perilaku ganjil ini kurang lebih sama dengan AHY yang dikit-dikit mengirimkan surat ke Presiden, dikit-dikit meminta klarifikasi, dikit-dikit menuding Presiden, dan sebagainya. Hal ini karena jiwa kanak-kanak AHY masih kental, yang merasa dirinya anak presiden yang bisa melakukan apa saja. Atau dengan kata lain, sifat manja sebagai anak orang yang pernah menjadi penguasa di negeri ini masih utuh dalam diri AHY. Kalau saja AHY sudah merasa dewasa sedikit saja, maka dia tidak begitu mudah mengambil jalan pintas. Semisal gampang menyurati dan meminta klarifikasi presiden yang bukan lagi bapaknya. Kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan Novel yang selama ini merasa dirinya sangat penting, sehingga merasa bahwa seorang presiden pun layak jika dilibatkan dalam setiap masalah yang dia hadapi. Mestinya Novel paham bahwa adalah tidak mungkin bagi seorang presiden untuk turut campur urusan KPK, salah satunya nanti disebut intervensi.
Kalaupun sebelumnya Presiden mengimbau agar hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian, itu hanya berupa saran atau masukan semata. Sebab pada akhirnya KPK sendirilah yang tahu apa yang mereka perlukan dalam rangka membenahi lembaga itu. Kalau mereka yakin bahwa tes KPK itu penting untuk menjadi tolak ukur atau dasar untuk menjadikan KPK menjadi lebih baik, lalu mengapa yang tidak lulus tes akhirnya diterima juga? Sama saja bohong. Dan yang Novel Baswedan lupakan adalah apabila misalnya Presiden Jokowi meminta KPK agar menerima kembali pegawai yang tidak lulus tes itu. Kira-kira apa reaksi yang timbul dari luar sana? Sudah pasti kepala negara akan dibully dan diolok-olok sebab menafikan hasil tes. Ini presiden buruk, sebab siapapun yang tidak lulus tes akan mengadu ke Komnas HAM, Ombudsman, PGI DLL. Kemudian berbekal rekomendasi dari lembaga-lembaga itu akan menyurati presiden supaya diluluskan. Kacau balau. Namun yang lebih fatal adalah jika ini dimanfaatkan oleh lawan untuk menyerang dan mendiskreditkan presiden sehingga dituding melabrak aturan yang berlaku. Fatal bukan? Maka harus diwaspadai apa sebenarnya maksud si Novel Baswedan mencoba menarik-narik Presiden Jokowi dalam masalahnya ini. Bagaimana menurut Anda? Apa yang diharapkan dari meme, mural, hashtag hingga makian Rocky Gerung selain provokasi? Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Kita hidup di negara demokrasi, sudah selayaknya semua kritik dan saran bisa ditampung untuk mencari solusi atau cara yang terbaik dari yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, kritik haruslah relevan dan rasional. Kalau sekedar memaki seperti Rocky Gerung, yang ada bukan mencari yang terbaik, tetapi menimbulkan kebencian yang berujung pada provokasi. Makian dan cacian adalah cara anak kecil sebelum memulai perkelahian. Sebab itulah yang hanya bisa dilakukan. Anak kecil memang harus kita maklumi, karena wawasannya belum cukup luas untuk bisa memberikan argumen yang rasional dalam sebuah analisa yang dibutuhkan dalam perbedaan pendapat. Jika kita ingat negara ini berjalan pada jalan yang terbaik, tentu saja semua mesti berkontribusi untuk menunjukkan jalan itu. Kritik dan saran yang relevan adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi bisa maju dan tidak pernah menemui jalan buntu. Karena kita semua saling bahu-membahu. Namun lihat yang terjadi, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh hanya bisa sekedar memaki dan provokasi. Tak mau memberikan pemaparan yang mencerahkan. Pernyataan-pernyataan mereka cenderung diksi liar yang memantik provokasi. Rendahnya minat baca di negara kita adalah sebagai bukti bahwa kebanyakan dari kita malas untuk mencari tahu sehingga berpotensi segampang itu diprovokasi. Kekuatan judul menjadi prioritas ketimbang isi. Itu sudah membudaya dan sulit untuk diobati. Kemalasan merasuk hingga generasi muda kita. Sekelas BEM yang katanya sebagai mahasiswa yang eksekutif, tetapi hanya bisa mengangkat kartu kuning di depan Jokowi. Hidungnya mekrok karena mendapat riuh tepuk tangan dari oposisi bodoh yang bingung untuk mencari sensasi. Belum lama ini, meme diberikan lagi oleh BEM dari universitas yang katanya hebat di negeri ini. Meme tanpa argumentasi selayaknya dasar pendapat yang harusnya diberikan untuk pencerahan kepada masyarakat dan pemerintah dari generasi muda yang katanya terpelajar dan inovatif. Meskipun meme itu seru, tetapi tidak begitu menjadikan demokrasi menjadi berkualitas. Meme lebih cocok untuk jualan produk atau lelucon semata. Oleh sebab itu meme sebaiknya tidak usah digunakan, baik itu oleh pendukung ataupun lawan politik Jokowi. Itu kalau kita ingin membiasakan budaya demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi ala anak kecil yang suka berkelahi tanpa alasan yang benar-benar kuat dan penting. Lalu bagaimana dengan mural? Mural adalah protes secara lama. Di zaman dulu, untuk mengutarakan pendapat begitu sulit. Kolom-kolom media dikuasai oleh orang-orang yang katanya ahli. Rakyat jelata tidak mendapat porsi untuk bersuara. Mau tidak mau, agar suaranya didengar, mural jalanan pun dilakukan. Namun saat ini di tengah perkembangan teknologi, suara kita begitu mudah untuk disampaikan. Mural tidak lagi relevan untuk menyampaikan pendapat, apalagi tulisannya cuma Jokowi not found 404. Tak ada masukan yang berarti selain menimbulkan provokasi di tengah pandemi. Jika saat ini tidak ada pandemi, hal seperti itu masih cukup bisa dimaklumi. Tetapi, provokasi di tengah pandemi berpotensi merusak kondusivitas yang berujung pada kita-kita rakyat jelata juga korbannya. Mural tepatnya untuk propaganda yang mencerdaskan publik tanpa pandang bulu seperti menjaga persatuan hingga menjaga alam raya ini dengan baik.
Selain itu, masih banyak fungsi moral yang lebih tepat dan berfaedah ketimbang memantik provokasi. Lalu bergerak dengan kehidupan masa kini yang tak lepas dari medsos, tempat meme bertebaran. Begitu pula dengan berbagai hashtag yang juga kerap tak menggambarkan apa-apa. Cuma sekedar tanda pagar disertai dengan tulisan pendek yang cenderung memprovokasi. Saya Cak Anton, tidak memiliki julukan dan posisi suci, serta hebat seperti orang-orang yang kerap memaki seperti Rocky Gerung yang dihormati dalam kelompoknya tersebut. Kalau saya yang hanya rakyat jelata saja bisa beropini panjang lebar dengan berusaha tetap rasional, maka saya yakin mereka pun sebenarnya bisa. Begitu pula dengan orang-orang yang kerap menjual nama NKRI dalam jargonnya. Saya paham, meme itu untuk penetral dari meme-meme yang kerap memprovokasi. Begitu juga dengan berbagai hashtag, tetapi ada baiknya dibuat dengan lebih mencerdaskan. Meme yang diolah seperti komik dengan data yang dibuat padat agar mencerahkan, begitu pula dengan hashtag pun harus disertai dengan uraian yang juga mencerahkan. Udah itu aja, Cak Anton.